Mas Uki, pertanyaannya begini, ketika kemarin kita melihat di triwulan kedua, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kan tercatat baik ya, 5,12%. Lalu ini adalah tahun 2026, masih lama dengan pemilu berikut, artinya kebijakan yang mungkin tidak populis tapi memang perlu untuk menyehatkan BPJS Kesehatan dan itu gunanya untuk semua stakeholders bisa dilakukan di tahun depan. Kenapa itu tidak diambil oleh pemerintah? Maksudnya bukan hanya beberapa kelas peserta saja yang naik, tapi keseluruhan dinaikkan, Mas Uki. Kenapa tidak berani itu yang diambil oleh pemerintah, Mas Uki? Ya, begini Bang Leo, kalau kita melihat kepada situasi global yang serba nggak menentu ya, kita kemarin itu terdampak ya, ada goncangan ekonomi ketika kita berbicara tarif Trump misalnya, lalu goncangan ekonomi ketika ada armed conflict di Middle East dan itu beberapa kali ya, yang paling terakhir itu adalah antara Iran dengan Israel yang dimana itu meningkatkan harga minyak mentah dunia dan lain-lain dan lain-lain. Jadi tentu saja ya kami mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam hal ini kami tidak ingin menambah beban rakyat. Jadi ketika beban rakyat itu ditambah dan ketika ada guncangan, maka di sini yang harus ditambah adalah dana untuk perlinsos, untuk bansos. Jadi sebaiknya kita menjaga kita tetap menjaga daya beli masyarakat, ya kita tidak membebani rakyat dengan tambahan-tambahan pembiayaan dan ada cara-cara lain ya yang masih bisa kita lakukan seperti yang saya katakan tadi ya, cara untuk mengurangi exclusion error ya, cara promotif preventif dan lain-lain termasuk di sini adalah suntikan APBN. Jadi selama cara lain dapat kita lakukan ya, membebani rakyat itu bukan opsi bagi kami. Demikian Bang Leo. Mas Uki, tadi saya yakin juga sempat mendengarkan Bang Timbul sudah mengatakan bahwa di kondisi terakhir untuk BPJS Kesehatan itu sudah lebih besar pasak daripada tiang. Saya menyederhanakan begitulah. Dan kalau kemudian iuran rakyat tidak diajak untuk juga memikirkan kesehatannya dengan menambah sekian puluh ribu rupiah untuk mengiur dengan kenaikan, itu kan jadi kurang sehat juga untuk APBN juga, lalu juga untuk masyarakat. Benar sudah ada cek kesehatan gratis, tapi kalau kemudian iuran BPJS-nya dikalahkan misalnya katakanlah dengan kesenangan yang lain. Sempat Menteri Keuangan mengatakan kok orang masih bisa beli rokok sementara misalnya untuk iuran kesehatannya keberatan menaikkan. Bukankah ini bisa dikondisikan, dikomunikasikan, diperjelas begitu Mas Uki supaya kemudian BPJS Kesehatannya tidak menjadi berbahaya kondisi keuangannya. Bagaimana Mas? Ya, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Timbul, Pak Timbul ini sahabat diskusi saya juga kadang-kadang tentang BPJS, itu adalah sebuah proyeksi, ya, yang dimana proyeksi tersebut dia tidak mengikutkan variabel-variabel yang tadi sudah saya katakan tadi ya, termasuk di sini dampak dari upaya promotif preventif. Nah, tadi kalau Bang Leo sudah menyebutkan tentang bahaya merokok atau kok sanggup beli rokok tapi bayar iuran nggak mau dan lain-lain, disinilah dia gunanya si promotif preventif tadi, gitu. Dan ini kaitannya tentu saja terkait dengan kepatuhan iuran dan juga kaitannya tentang gaya hidup yang lebih sehat dan lain-lain yang dimana ini diharapkan dapat menekan biaya klaim. Gitu. Dan tentu saja ada upaya-upaya lain. Jadi di sini tadi saya sudah mencatat ya, di sini di luar APBN saja kami ada 4 upaya, kurang lebih seperti itu. Dan APBN merupakan upaya yang kelima. Dan tentu saja kalau kita masih ada opsi lain, membebani rakyat itu bukan opsi bagi kami. Demikian, Bang Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.